This. Tes 1, 2, Salam. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah pada hari ini Selasa 17 Juni 2025 dalam ibadah doa penyembahan
Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, membawa diri kita dan pergumulan kita. Tuhan pasti menolong kita. Kita bangkit berdiri. Tempat terindah. Di kakimu ku tercampak penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Di kakimu ku duduk menantikanmu. Jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu ini lah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Di kaki-Mu ku mohon belas kasih-Mu. Sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu, jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa untuk menolongku. Di kaki-Mu ku persembah
akan hidupku. Ku pecahkan naf hatiku bagimu Tuhanku. Air mata sembah sujud ku hanya bagimu. Sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikanmu. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Inilah kami jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi, datang beribadah pada bait-Mu Tuhan. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskan kami, layakkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Semua imam-imam hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan yang kudus ini, Kau tahbiskan. Juga jemaat-Mu Engkau urapi, berkati, sehingga kami merasakan kuasa ibadah ini, kami merasakan kuasa ibadah mengubah kehidupan kami, memulihkan kami, memberkati kami, memberi kami kekuatan dan kemenangan yang kilang gemilang. Setiap kami datang beribadah, besarlah labanya. Kami usir kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua pergi dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menghancurkan pekerjaan setan. Roh Allah melingkupi kami, memenuhi hati kami, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kami merasakan pelukan tangan kasih Tuhan lewat firman dan Roh-Mu, sehingga kami tidak sia-sia dalam beribadah kepada Tuhan. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa permohonan kami. Amin. Silakan. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya.
mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya. Mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Oh, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, puji Tuhan. Kita merasa aman karena Tuhan yang menjaga kita. Amin. Penjagaan manusia itu sudah bagus, tapi Tuhan sempurna dalam menjaga kita. Kita bangkit berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya. Rahmat Tuhan. Ya, rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahanku. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan. Dengan kuasa yang menyadarkan hidupku,
melebihi tiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang juta di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Kur, mimbar saya silakan pada saudara pendeta tamu. Di mana Yesus mati bagiku, besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku, jauh melebihi kesalahanku, jauh melebihi kesalahanku. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa rahmat-Mu Tuhan akan selalu ada di segala jalan kami Tuhan. Selama kami masih bernapas, rahmat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu tidak akan beranjak dari kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami menghargai setiap kasih karunia yang Kau berikan pada kami. Banyak hal Tuhan yang kami tidak mengerti, tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat mengerti Tuhan bahwa Engkau satu-satunya jalan keselamatan yang harus kami percayai dan kami harus menempuh. Karena ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, walaupun kami mengalami banyak aniaya, penderitaan, tetapi Engkau selalu menguatkan kami melalui firman-Mu. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan hari ini kuasai kami dengan roh-Mu. Biarlah lidah bibir hamba-Mu Engkau juga urapi supaya menjadi berkat bagi kami, mengubahkan setiap kehidupan kami. Kuasa si jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolak dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara sekalian, salam kasih dalam Tuhan, selamat sejahtera. Salam sejahtera bagi kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita di dalam Mazmur 26. Mazmur 26 ayat yang kita maju ke ayat yang 9. Ya, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, dan yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Ya, cukup dulu sampai situ. Jadi ada
permohonan dari Raja Daud sebelum dia mengakhiri hidupnya di sini, sebelum Tuhan mencabut nyawanya, jiwanya atau rohnya. Jangan biarkan masa akhir hidupnya atau langkah kehidupannya, jangan dibiarkan Tuhan terhitung dari orang-orang yang pertama di sini, orang-orang yang berdosa. Ya. Makanya dalam Maleakhi 3:18, orang benar itu dibedakan dengan orang fasik. Orang yang beribadah kepadanya akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, jadi memang pada kenyataannya kita sering melihat perbedaan itu tidak kita lihat, tetapi satu saatnya perbedaan itu akan kita lihat, rasakan, bahkan kita akan alami. Ya, kita lihat di sini, jangan biarkan langkah kita terhitung bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Ya, pernah di dalam 1 Samuel 25 ayat 28 sampai 31, boleh dibaca. 1 Samuel 25 ayat 28 sampai 31. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Ya, ini peristiwa ketika Daud, ya, Daud mau membunuh Nabal. Ya, pada saat Daud dengan orang-orangnya akan bergerak untuk membunuh Nabal, datanglah Abigail. Ya, Abigail datang di tengah jalan, dan Abigail akhirnya menghambat Daud, karena kalau Daud membasmi atau menumpahkan darah kepada Nabal, ya, dia menjadi penumpah darah. Ya, nanti pada akhirnya itu akan menjadi orang-orang yang berhutang darah. Ya, berhutang darah. Ya, jadi Daud dicegah untuk menjadi orang-orang berdosa dan juga penumpah darah. Bahkan dikatakan, jikalau tuanku, ya, di ayat yang ke-29, jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Ya, artinya di sini Daud tidak jadi menjadi penumpah darah. Nah, kita akan lihat sekarang Daud di sini tidak mau bersama-sama atau ketika akhir hidupnya menjadi orang yang berdosa, terhitung menjadi orang yang berdosa. Ya. Pertanyaannya, apa itu dosa? Ya, memang dosa itu kita akan lihat nanti bagaimana kita memang adalah orang berdosa. Ya, tapi nanti kita lihat orang berdosa juga akhirnya bisa mendapat kehidupan. Ya, dia tidak mati dalam kekekalan kebinasaan, tetapi orang berdosa itu akhirnya malah mendapat kemurahan. Ya, apa itu dosa? Kita mungkin sudah pernah mendengar ada sedikitnya, ya, 5 definisi dosa. Ya, yang pertama, dosa adalah disebut pelanggaran akan hukum
Allah. Ya, pelanggaran akan hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Ini yang disebut dosa. Ya, kita baca bersama-sama. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa di dalam setiap perintah Tuhan, di sana ada, ya, di setiap firman Tuhan di situ ada perintah dan juga larangan. Bagi yang taat kepada firman Tuhan, dia akan mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi barang siapa ya melanggar perintah Tuhan, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, ya, itu akan menyebabkan kutuk. Ya, jadi ada berkat dan kutuk. Mana yang kita akan pilih? Kalau kita mau berkat Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Kalau mendapat kutuk, kita melanggar perintah Tuhan. Ya, jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Ya, itu yang pertama, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Yang kedua, dosa adalah kejahatan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Semua kejahatan adalah dosa, ya, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi semua kejahatan adalah dosa. Jadi dosa adalah kejahatan. Ya, kalau kita tahu bahwa di dunia ini banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, kejahatan. Ya, sekarang kejahatan itu semakin banyak jenisnya. Bahkan sekarang ada undang-undang baru lagi, ada undang-undang baru lagi. Ya, kalau dulu belum ada namanya undang-undang ITE, sekarang adalah undang-undang ITE. Ya, tentang komunikasi. Ya, kalau kita salah sedikit saja, ya, kalau masuk undang-undang ITE kita bisa masuk. Ya, pelanggaran di dalam hukum dunia ini. Ya, jadi segala kejahatan adalah, semua kejahatan adalah dosa. Ya, itu yang kedua. Jadi dosa itu adalah kejahatan. Yang ketiga, Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Ini yang disebut dosa. Yaitu tahu yang baik tetapi tidak melakukannya. Itu disebut juga dosa. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi tahu apa yang baik tetapi tidak melakukannya, itu dosa. Ya, saya pikir semua kita tahu, ya, sesuai etika, norma-norma ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau kita tidak tahu melakukan yang baik, ya, ia berdosa. Ya, ada contoh misalnya kalau kita di lingkungan RT sudah tahu ada namanya, kalau di RT itu ada namanya iuran. Ya, iuran. Ya, bulanan. Ya, kalau kita disebut orang baik, kita bayar yang harus kita berikan. Ya, jangan sampai kita punya alasan, kan saya tidak pernah buang sampah misalnya. Ya, ada orang yang berpikir semacam itu. Saya tidak pernah buang sampah, jadi saya tidak perlu iuran. Ya, padahal di situ iuran itu ada tentang keamanan, ya, dan lain-lainnya. Dan juga ada namanya buat biaya lain-lain. Misalnya kalau di kita buat posyandu, ya, contohnya itu saja. Ya, tapi kalau kita tidak melakukannya, nah, itu disebut dosa. Ya, ada kemarin waktu saya ikuti ada yang berkhotbah. Ya. Jadi ada seorang RT, dia punya
punya warga, ya, punya warga yang kalau ditagih tidak pernah mau bayar, ya. Alasannya itu dan ini, biasanya ya tadi saya bilang, gara-gara tidak pernah dia buang sampah sendiri kemana saja dia tidak tahu, ya. Pada akhirnya dia tidak mau bayar iuran, ya. Ternyata ketika ditanya dan ketika diselidiki, ternyata ini orang Kristen. Nah, itu hati-hati. Jadi batu sandungan, ya. Jadi kalau kita tahu itu baik tetapi tidak melakukannya, itu dosa, ya. Dan yang keempat adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman yang benar. Nah, itu dosa juga, ya. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, iman itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, kalau kita lakukan di luar iman, itu dosa. Ya. Dan yang kelima, ya, yang disebut dosa, 1 Samuel 15 ayat 23. Pendurhakaan. Ya, itu dosa. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, ya, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, ini jadi semua arti dosa ada 5, paling sedikitnya ada 5. Mungkin bisa dijelaskan lagi yang lain, ya, tapi paling sedikitnya ada 5 dosa, arti dosa. Dan kalau kita lihat di sini, ya, bahwa ada orang berdosa yang nanti tidak akan masuk dalam kumpulan orang benar. Nah, kita akan lihat sekarang. Jadi memang semua orang sudah berbuat dosa dan semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bahkan tidak ada satupun orang yang benar dikatakan dalam Alkitab, ya. Nah, kita akan lihat orang berdosa mana yang tidak masuk atau orang berdosa mana yang tidak akan diselamatkan. Padahal semua orang berdosa, ya. Tapi nanti ada yang bisa diselamatkan, tetapi ada yang tidak diselamatkan, ya. Orang berdosa mana yang tidak akan diselamatkan? Yang pertama, ya, orang yang tidak mengakui dirinya orang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Ini sudah beberapa kali kita mendengar, ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, artinya tidak mengakui dosanya, ya, maka kita menipu diri sendiri, ya, menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, kalau kita tidak mengakui dosa, kita disebut juga di sini menipu diri sendiri. Dan yang paling mengerikannya, di dalam diri kita tidak ada kebenaran, ya. Makanya banyak rumah tangga sekarang, ya, merasa diri benar, ya. Ketika orang merasa diri benar, dia tidak mau mengakui dosanya. Makanya disebut juga kebenaran diri sendiri. Orang yang mempunyai kebenaran diri sendiri, ternyata dalam dirinya tidak ada kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa kita dapatkan ketika kita mengakui dosa kita. Lanjutkan ayat 9. Ya, tetapi jika kita mengaku dosa, kita baca bersama-sama ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, ya, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ya. Dia setia dan adil, ya, setia mengasihi kita
Setia di sini dikatakan orang yang setia adalah orang yang mengampuni segala dosa. Dan adilnya Tuhan ya menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, kita itu dianggap tidak berdosa. Ya, kalau Bapak Pendeta Hans katakan ya, kalau kita lihat lukisan ya, lukisan itu sekalipun belakangnya itu sudah buruk ya, tapi kalau depannya itu sudah dilukis dengan baik, belakang itu tidak terlihat. Ya, penyucian lebih daripada itu. Ya, penyucian lebih daripada itu. Jadi kita itu disucikan. Ya, kalau ada baju yang kotor, ya seperti dicuci bersih. Nah, kita tidak tahu di mana lagi nodanya. Kalau sudah bersih, kalau dulu kotor baju itu, tapi kalau sudah dicuci bersih, tidak ada sama sekali kotoran yang menempel lagi. Kalau sekarang memang banyak deterjen ya. Ya, sekalipun kita boleh jujur, sekalipun deterjen itu mahal, kadang kalau misalnya ada noda yang kotor, kadang-kadang masih terlihat. Ya, tapi kalau di dalam firman Tuhan, ya deterjen ini benar-benar bisa membersihkan sama sekali ya dosa-dosa, dan sama sekali nanti tidak terlihat noda yang awal. Ya, benar-benar bersih, suci, seperti kita belum pernah berbuat dosa. Ya, jadi orang berdosa mana yang tidak akan diselamatkan? Yaitu orang berdosa yang tidak mengakui dosanya. Ya, itu yang pertama. Ya, kalau kita mau dibenarkan oleh Tuhan, kita mengaku dosa, dan Ia akan mengampuni segala dosa. Ya, segala dosa ini bisa menunjuk kepada dosa yang masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Ya, segala dosa juga bisa menunjuk semua jenis dosa yang kita lakukan, semua jenis dosa, tidak ada terkecuali. Ya. Nah, jadi yang pertama, orang yang tidak akan diselamatkan, orang berdosa yang tidak akan diselamatkan adalah orang yang tidak mengakui dirinya berdosa. Boleh dilanjutkan ayat yang 10. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, ini sudah jelas sekali. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan tutupi dosa kita. Ya. Sekarang yang kedua, orang berdosa mana yang tidak akan diselamatkan? Yang kedua adalah orang yang bertekun di dalam dosa. Roma 3 ayat yang ke-8. Ya. Sudah bertekun di dalam dosa, rela menderita untuk dosa. Ya, sudah seperti itu. Roma 3 ayat yang ke-8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya. Jadi bertekun di dalam dosa. Tidak ada keinginan sama sekali untuk meninggalkan dosanya. Ya. Terus bertekun digeluti, disukai, dicintai. Ya, orang ini tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, tetapi kita harus bertekun di dalam mematikan dosa kita. Ya, itu yang benar. Ya, yang ketiga sekarang, orang berdosa mana yang tidak akan mendapat keselamatan? Yang ketiga adalah orang yang menghina korban Kristus, kasih karunia dan pekerjaan roh. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-29.
ini akan dihukum. Ya, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Ya, kalau kita sudah mendengar banyak orang sekarang menghina Tuhan Yesus, ya, menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian. Wah, apain itu ada orang digantung di kayu salib? Apa gunanya? Orang bodoh, Kristen itu orang bodoh. Ya, mana Tuhan yang mau disalibkan? Ya, orang bodoh Kristen itu. Ya, padahal kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu disalibkan untuk menyelamatkan kita orang berdosa, dan dia dia menggantikan kita. Ya, menggantikan kita. Kita yang harusnya mati, tetapi dia yang mati. Ya. Dan yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, ya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, jadi jangan pernah menghina pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang terbesar. Ya, jangan kita terpengaruh oleh ajaran di luar, pertanyaan bodoh. Saya rasa bukan pertanyaan pintar yang mereka lakukan, yang mereka berikan, pertanyaan bodoh. Nah, kadang-kadang kita terpikirkan, nah kita jadi terpengaruh. Kita sudah jelas, ya, anak Allah itu adalah korban Kristus, ya, Yesus sendiri yang harus dicurahkan darahnya, ya, dicurahkan darahnya. Karena kalau untuk kalau untuk ada pendamaian seperti hukum Taurat, harus ada yang dikorbankan, harus ada yang mati, yaitu dasarnya firman Tuhan, ya, dan yang mati harus Tuhan Yesus, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang berdosa mana yang tidak akan diselamatkan? Adalah orang yang mengundurkan diri. Ya, boleh di ayat yang ke-38. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Lanjutnya, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Hati-hati, kita kalau mengundurkan diri itu dekat dengan kebinasaan, ya. Tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, ya. Nah, kita akan lihat sekarang beberapa contoh saja orang yang di dalam Tuhan, ya. Mereka adalah latar belakang orang yang berdosa, bahkan disebut juga paling berdosa, ya. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan, tidak ada kehidupan yang tidak bisa diselamatkan, sekalipun orang itu adalah orang yang paling berdosa. Ya, yang pertama Paulus. Ya, Paulus, 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar, 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk, ya, ini tujuan nama, untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, jadi yang paling berdosa Paulus, tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya, ini gambaran bagaimana orang yang istilahnya yang paling dalamnya jatuh dalam dosa, Tuhan bisa selamatkan. Ya, bangsa yang paling keras Israel. Di dunia ini tidak ada bangsa yang paling keras dibandingkan orang Israel. Orang yang paling keras, bangsa yang paling keras Israel, bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ya, sekeras apapun kita bisa diselamatkan. Sedalam apapun dosa kita bisa Tuhan ambil, Tuhan selamatkan. Selanjutnya, tetapi justru, ya,
Karena itu aku dikasihani, ya, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi contoh pertama yang paling berdosa adalah Paulus. Yang kedua, orang yang paling najis, ya, paling najis atau yang disebut orang yang berbuat zina. Ya. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Ya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berdiri. Ya, ia pun bangkit diri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Ya, harusnya ini kalau disebut hukuman mati, dosanya ini besar. Ya, teruskan boleh. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Teruskan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, dan itu yang tetap di tempatnya. Teruskan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi yang kedua, orang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Sekarang kita lihat yang ketiga, pemungut cukai. Ini orang yang jahat, ya, orang yang licik, ya. Orang yang istilahnya cinta akan uang, ya, tapi bisa diselamatkan juga. Lukas 18 ayat yang ke-13. Ya, tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Kalau disebut sekarang ini adalah orang yang suka korupsi. Coba kita kalau misal lihat ada orang korupsi, wah, benar-benar dipermalukan. Baru senyum saja mereka sudah kita hakimi mereka. Inilah orang berdosa katanya. Tidak tahu malu. Wah. Padahal sama-sama kita berbuat dosa. Mungkin karena dia ketahuan mencuri. Ya. Kalau sekarang ada koruptor, dihukum ringan. Wah, semua se-Indonesia menertawakan. Ya. Padahal sama-sama kita semua berbuat dosa. Ya. Ini paling dibenci, ya, orang yang koruptor. Tapi sama-sama, semuanya kita adalah orang berdosa. Tapi sekalipun koruptor juga bisa diselamatkan, ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, ya. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ayat selanjutnya, ya, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, kalau kita, mohon maaf, kalau misalnya ke tempat koruptor, ya, banyaknya tidak mau mengaku, saya dijebak lah, saya di ini di itu. Ya, ada di sini juga, ya, ada yang ketahuan koruptor atau disebut suap. Dengan entengnya dia bilang, oh, saya baru tahu ini suap, ya, saya baru tahu ini salah. Nah, itulah kadang-kadang, ya, masih bisa banyak orang meninggikan diri, ya. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sekarang yang keempat, penjahat di kanan Tuhan Yesus. Nah, ini pembunuh. Ya, tadi koruptor. Yang kedua tadi, ya orang yang berbuat zina. Ya, sekarang pembunuh, penjahat di kanan Tuhan. Lukas 23 ayat 40. Ini semua orang-orang yang latar belakangnya jahat, paling berdosa. Ya, semua Tuhan selamatkan. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, ini contoh yang paling nyata, paling dekat dengan maut, tapi Tuhan selamatkan. Ya, yang kelima sekarang. Ya, yang kelima, seorang perempuan yang terkenal berbuat dosa. Ya, Lukas 7 ayat 39. Lukas 7 ayat 39. Terkenal, dari yang paling dalam, sekarang yang terkenal berbuat dosa. Kalau tadi yang berbuat zina tidak ada mungkin orang yang tahu. Ketahuan ya. Tapi ini sudah diketahui banyak orang. Sudah terkenal. Ya, berbuat dosa. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Ya, Yesus berkata kepadanya, Simon, apa yang hendak kukatakan kepadamu? Ada yang hendak kukatakan kepadamu, saud Simon. Ya, sekalipun Simon ini berkata dalam hati, Tuhan tahu. Ya, inilah dalamnya. Ya, inilah bahwa Tuhan adalah, ya, Yesus adalah Tuhan. Dia tahu isi hati manusia. Saud Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang melepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ya, karena mereka tidak sanggup bayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Ya, jawab Simon, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Ya, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Ya, pada situ Tuhan bicara kepada Simon, dan ketika selesai berbicara, akhirnya Tuhan melihat pada perempuan ini. Ya, bukan dilihat lagi Simon. Engkau lihat perempuan ini? Ya, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Teruskan. Ya, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Sudah selesai? Ya, engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia menyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Ya, jadi jangan pikir kita kalau orang berdosa itu dibuang oleh Tuhan, ya. Tapi Tuhan benar-benar mengasihi siapapun. Mungkin orang yang terkenal berbuat dosa, mungkin orang yang paling dalam dosanya, mungkin orang yang
najis, berbuat zina, sembunyi-sembunyi, sekali ketahuan dia harus dihukum mati. Mungkin orang yang korupsi, yang kotor tangannya, ya, atau mungkin kita sekarang, ya tidak tahu dosa apa yang kita perbuat sekarang, atau mungkin penjahat yang di samping kanan Tuhan sudah membunuh, ya mungkin banyak orang, tapi Tuhan bisa menyelamatkan orang berdosa. Ya, demikian firman Tuhan. Baiklah kita lihat diri kita, terima anugerahnya, kasih karunia-Nya. Tuhan benar-benar mengasihi kita, orang-orang berdosa. Jangan kita tidak mau mengakui dosa kita. Jangan kita menginjak-injak tubuh Kristus, darah Kristus, menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Ya, kita nyanyikan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Ya, ku tetap setia. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihiku. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. Yang bisa berlutut boleh berlutut. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. ku tetap setia. Ku tetap setia,
ku melayanimu. Mari, yang bisa berlutut silakan sembah Tuhan. Berdoa menyembah pada Tuhan. Buka hatimu untuk menyembah. Tiap penyembahan kita yang lahir dari lubuk hati kita, kita ucapkan penghormatan, pengagungan kita kepada Tuhan Yesus, akan menjadi dupa yang harum. Dupa yang menyukakan hatinya Tuhan. Haleluya. Datang kepada Tuhan seperti perempuan berdosa, membasahi kaki Tuhan dengan air mata, dengan tangisan penyesalan. Dia menyesali semua perbuatan. Tuhan pun mengampuni. Dan dia pulang dengan membawa pengampunan. Hatinya damai. Dan dia selamat. Selamat sampai beroleh hidup yang kekal. Selamat sampai ke surga. Haleluya. Itulah kemurahan, kebaikan Tuhan pada orang-orang berdosa. Dia tidak membuang orang berdosa, tapi dia menerima. Dia menyambutnya. Dan Tuhan pun mengampuni semua dosa perbuatan yang selama ini dia perbuat. Sudah tidak tahu sudah berapa kali dia berbuat dosa. Tapi semua dosa kejahatannya diampuni. Dosanya yang merah seperti kermis, merah seperti kain kesumpah, diubah menjadi putih seperti bulu domba, putih seperti salju. Haleluya. Haleluya. Orang ini selamat, beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat kenapa orang banyak mengeluh. Hidup hanya mengeluh. Berkeluh kesah hidup. Bangun pagi berkeluh, siang berkeluh kesah. Alkitab mengatakan, biarlah orang mengeluh tentang dosa. Dosa itu yang membuat kita susah. Dosa itu yang membuat manusia dalam kesulitan. Serba sulit semua karena dosa. Oh, haleluya, haleluya. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menolong orang berdosa yang dalam kesulitan. Dia mau mengampuni, dia mau menolong, membela dan menyelamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman Allah berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala dosa-dosa. Dosa ini penghambat merintangi kita dekat dengan Tuhan. Malam ini akuilah, bawalah penyesalan kepada Tuhan. Bawalah kata-kata penyesalan. Seperti perempuan yang tertangkap berbuat dosa, dia mengaku kesalahan. Dia mengaku dan dia pun diampuni oleh Tuhan. Harusnya dia binasa mati dirajam oleh dosa-dosanya sendiri. Tapi dia diampuni oleh Tuhan. Dia diampuni oleh Tuhan dan selamat.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan selalu ampuni kita bagaimana dan lupakan yang sudah. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni Dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni
Yesus adalah pengampunan yang sempurna, yang membuat kami damai dan selamat. Hasil pengampunan adalah hati kami damai dan kami selamat, ditolong oleh Tuhan. Dari segala kesulitan, kesukaran, ditolong oleh Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Dan untuk orang berdosalah engkau mati. Itu sebabnya kami bersyukur bahwa Allah kami mengasihi orang-orang yang berdosa. Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah, kasih Tuhan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan. Kita jalankan. Ya, sekali persembahan kita nyanyikan menabur dan menuai. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit juga, hingga akan selalu kekurangan. Yang menabur dengan banyak, menuai banyak juga, hidupnya menerima kelimpahan. Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur, dan nanti untuk dimakannya juga. Dia berkuasa menumbuhkan, melipat gandakan segala buah-buah kebenaran. Saat tuai telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian. Bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, kelak hidupmu akan berkelimpahan. Menabur sambil menangis, sambil berjalan maju, akan pulang dengan bersukacita. Sambil membawa berkasnya, hasil tuaiannya, dengan hati penuh syukur kepadanya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka. Allah sanggup melimpahkan semua, agar kita senantiasa dapat kesempatan melakukan pelbagai kebajikan. Saat tuai telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian. Bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, kelak hidupmu akan berkelimpahan. Kelak hidupmu akan berkelimpahan.
kelak hidupmu akan berkelimpahan. Kita berdiri, kita doakan mereka yang masih sakit. Ibu Rosina, Tante Ance, Popo, Sis Lydia, Bu Yuli, Opromando perempuan, Bu Yeni, Ci Meme, ya kita doakan. Ya, juga saudara Master ya, Bu Herin juga ya. Kita doakan supaya dapat target usaha pekerjaan ya. Kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit, Ibu Rosina, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oma Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Popos juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sis Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Yuli juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Yeni juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Cimeme juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga buat yang berdagang, berbisnis, Tuhan tolong supaya bisa mencapai target. Bu Herin, Tuhan tolong sehingga dia bisa berhasil. Tuhan Yesus memberkati, membuat berhasil cita-cita dan masa depanmu. Kami juga berdoa buat Master bilur-bilurmu menyembuhkan dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia berkati. TNI Polri juga sebagai lembaga untuk menjaga ketertiban keamanan di negara kami, berikan kepada mereka kemampuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih negara-negara sedang konflik Tuhan. Di Timur Tengah kami berdoa, sadarkan para raja, panglima, prajurit bahwa peperangan hanya membawa penderitaan, tapi damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah anak-anak-Mu pulang dengan sukacita yang dari surga, sehingga kami tidak hidup dalam kegelisahan, tapi kami hidup dengan tenang dan damai, dan membuat segala usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu berhasil semua. Dan pulanglah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus beserta.